Berikut adalah hasil presentasi PPT kami. Jadi, oke teman-teman, selamat datang di presentasi kami Augmented Reality oleh kelompok 5 P5 Fit Valenzo. Saya ini Valenzo kan, Olivia, Celine, dan Kenneth. Lanjut, kita terlebih dahulu masuk ke dalam pengertian AR. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi maupun 3D ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan. Realitas berimbuh sekadar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Berikut contoh-contoh game AR. Pertama, Pokemon Go. 2, Harry Potter Wizard's Unite. 3, The Walking Dead or World. Nomor 4, Smash Dance Augmented Reality Game. 5, Jurassic World Alive ya. 6, Ingress Prime. Dan 7, Google Maps. Sebenarnya Google Maps itu lebih ke arah peta, lebih ke arah ini aplikasi penentu posisi koordinat itu, khusus device mobile kok Google Maps ya. Lalu tujuan AR adalah sebagai berikut. AR dapat digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep abstrak untuk pemahaman dan struktur suatu model objek. Saat ini AR banyak digunakan dalam bidang gaming, kedokteran, dan image processing. Sedangkan dalam bidang pendidikan masih jarang kok pendidikan. Berikut kami bagi kalian yang masih bingung AR dan VR perbedaannya apa. Jadi prinsip perbedaan AR dan VR itu pada prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya adalah kamera yang telah dikalibrasikan akan terdeteksi marker yang diberikan. Kemudian setelah mengenali dan menandai pola marker, webcam akan melakukan perbandingan apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki atau tidak. Lalu kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan utama dari AR adalah dapat membantu memadukan dunia digital dan komponen 3D dengan dunia nyata, dunia kita ya, dunia kita lahir. AR juga banyak digunakan membantu dalam pengambilan keputusan ataupun gaming, hiburan, maksudnya have fun. Serta kekurangannya dari augmented reality adalah pertama, kebanyakan augmented reality itu masih sensitif terhadap perubahan sudut pandang. 2, kreatornya masih belum banyak, sayang banget. Dan 3, membutuhkan banyak banget memori pada peralatan yang terpasang. Lalu manfaat utama AR adalah berhasil memadukan komponen digital dan 3D 3 dimensi dengan persepsi individu tentang dunia nyata. AR memiliki berbagai kegunaan, mulai dari membantu dalam pengambilan keputusan hingga hiburan. Sama nih ya tadi. Lalu kita selain kelebihan kekurangan, kita juga masuk ke dalam intinya. Jadi pada intinya AR adalah teknologi yang menyisipkan informasi ke dalam dunia maya dan menampilkannya ke dunia kita dengan bantuan seperti webcamnya komputer, kamera, bahkan kacamata khusus. Metode AR. Terdapat 2 metode dalam penerapan augmented reality atau AR, yaitu marker based dan markerless based. Metode marker based merupakan penanda khusus yang memiliki pola tertentu sehingga akan dikenali oleh kamera. Saat kamera mendeteksi pola tersebut, objek 3 dimensi akan ditampilkan. Komponen AR. Jika 3 komponen dasar hardware yang harus dimiliki dalam pengembangan AR adalah sensor, prosesor, dan display. Ketika komponen ini juga merupakan komponen dasar pada suatu perangkat mobile. Lalu, selain membahas yang tadi, kita akan membahas tentang sejarah lengkap dari AR. Sejarah tentang AR dimulai dari sekitar tahun 1957, antara tahun 1957 dan 1962.
antara tahun-tahun tersebut, ketika seorang sinematografer bernama sejarah AR. Sejarah tentang augmented reality dimulai dari tahun 1957 hingga 1962 ketika seorang sinematografer dari Amerika bernama Morton Herrick menciptakan dan mempatenkan sebuah simulator yang disebut Sensorama dengan visual, getaran, dan bau. Karakteristik AR. Karakter augmented reality memiliki 3 karakteristik, yaitu pertama, menggabungkan dunia nyata dan virtual ataupun dunia maya, interaktif secara real time, dan memungkinkan untuk ditampilkan dalam bentuk 3D. Mode AR. Augmented reality atau AR menggunakan perangkat Anda untuk memadukan konten digital ke dalam dunia maya. Tidak seperti virtual reality atau VR. Anda tidak memerlukan headset, kacamata, atau peralatan tambahan lainnya. Kegunaan AR adalah sebagai berikut. Teknologi AR juga dipakai untuk menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya, lalu menampilkannya ke dunia nyata melalui bantuan alat perlengkapan tambahan seperti webcam komputer, HP, Android, hingga kacamata khusus. AR photocard. Berikut adalah jenis-jenis AR photocard. Yang pertama, AR photocard merupakan teknologi augmented reality atau AR yang diterapkan pada sebuah kartu berfoto. Belakangan AR photocard menjamur. Dan satunya lagi AR pendidikan. Teknologi AR merupakan gabungan objek virtual, teks, gambar, dan animasi ke dalam dunia nyata sehingga dapat membuat siswa seolah-olah dihadapkan pada objek yang dipelajari secara nyata, dan proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan lebih mudah memahami materi pelajaran. Berikut implementasi dari augmented reality. Penerapan augmented reality ke dalam dunia pendidikan akan menjadi solusi bagi para tenaga pendidik ataupun para guru untuk membantu mereka memberikan pengetahuan kepada para siswa. Selain video conference secara khusus, AR memungkinkan menggabungkan dan melapiskan objek nyata dan objek virtual dengan informasi yang ingin disampaikan. Keuntungan utama jika menerapkan AR. Manfaat penggunaan teknologi AR dan VR adalah untuk mengembangkan bisnis. Augmented reality bermanfaat untuk meningkatkan customer experience, engagement, dan penjualan. Sedangkan penggunaan teknologi VR membantu konsumen untuk melihat detail keseluruhan suatu tempat seolah mereka benar-benar berada di sana. Filter AR. Filter AR adalah inovasi tampilan gambar digital pada lingkungan nyata yang disematkan pada jejaring sosial media untuk menunjang kreativitas kreator. Filter augmented reality ini umumnya digunakan pada wajah untuk mempercantik hiasan, terutama pada cewek-cewek ya. Prinsip kerja AR. Prinsip kerjanya adalah kamera yang telah dikalibrasikan akan mendeteksi marker yang diberikan. Kemudian setelah mengenali dan menandai pola marker, webcam akan melakukan perbandingan apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki apa tidak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian dari kelompok 5P5. Kami dari kelas 7 Be Wise, Salam Kudus, Malinggang mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya guys, bagi teman-teman yang baru menonton channel ini pertama kali, yang baru nemuin channel ini maksudnya, tolong langsung subscribe channel saya. Tolong seringlah tonton video saya, karena real time saya di YouTube Studio sedang menurun. Sekian pengumuman dan terima kasih. Sampai jumpa.